Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu sebenarnya sudah pernah dipelajari pada waktu SMP, bahwasanya eksponen adalah bentuk pangkat. Jadi eksponen adalah bentuk pangkat. Sebelum kita masuk ke persamaan eksponen, terlebih dahulu kita ulas apa sih dan ada berapa sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari dulu waktu di SMP. Nah, kita ulas kembali sebelum masuk ke persamaan eksponennya nanti. Nah, karena di sini eksponen adalah merupakan bentuk pangkat, maka bila ada yang bertanya, manakah menurut kalian di antara ini yang merupakan bentuk eksponen? Misalkan, apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau apakah yang ketiga? Nah, karena di sini kalian bisa melihat pengertian daripada eksponen, bahwasanya eksponen adalah bentuk pangkat, maka jelas bentuk pada nomor 1 inilah yang merupakan bentuk eksponen. Nomor 2 dan nomor 3 bukan, ya. Nomor 1 adalah bentuk eksponen karena di sini terdapat pangkat berupa n. Oke, ini adalah bentuk eksponen. Ada sifat-sifat eksponen, ya, yang kita bahas. Yang pertama, bila mana ada a pangkat 0 maka itu sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat-sifatnya, ya. Kemudian apabila ada a pangkat n, maka a kali a kali a kali a sebanyak pangkatnya itu, ya. Kalau pangkatnya 5 berarti a kali a kali a kali a kali a, sebanyak 5 kali a-nya, ya. Kemudian bila mana ada bentuk an dikali am, maka bentuk pangkat di sini menjadi penjumlahan n tambah m. Kemudian berikutnya, bila mana ada bentuk pembagian an dibagi a pangkat m, a pangkat n dibagi a pangkat m, maka menjadi a m kurangi n, ya. Ini adalah sifat-sifatnya. Boleh ditulis dulu nanti, ya, sebagai catatan. Kemudian bila mana ada buka kurung am, a pangkat m dipangkatkan lagi n, maka menjadi am kali n. Kemudian berikutnya yaitu apabila ada buka kurung a pangkat m tutup kurung dipangkatkan lagi 1 per n, maka menjadi a m per n, pangkat m per n. Kemudian berikutnya apabila ada a pangkat min n, maka menjadi 1 per a pangkat n. Begitu, ya. Nah, ini sifat-sifat yang akan kita bahas terlebih dahulu. Masih banyak lagi sifat-sifat lainnya yang akan kita bahas, ya, dalam materi eksponen ini atau bentuk pangkat ini. Oke, berikutnya yaitu ada contoh yang akan Bapak jelaskan agar kalian lebih paham aplikasi daripada sifat-sifat yang telah Bapak tulis di sini. Oke, kali ini kita akan bahas contoh yang pertama, yaitu contoh pada aplikasi sifat a pangkat 0 sama dengan 1, ya. Misalkan di sini ada pertanyaan 2 pangkat 0, maka jawabannya 1. 3 pangkat 0 juga 1. 4 pangkat 0 juga 1. Berapapun pangkat 0, 1000 pangkat 0 itu akan tetap menjadi 1. Sesuai dengan sifat yang pertama, yaitu a pangkat 0 sama dengan 1. A-nya itu bisa berupa angka berapa saja. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1000, bisa semiliar, setriliun, ya. Tetap kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Ini sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua, yaitu a pangkat n sama dengan a kali a kali a sampai dengan
banyaknya n. Contoh di sini misalkan 2 pangkat 3. Berarti pangkat di sini 3. Sehingga 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 3 kali ini menunjukkan pangkat pada 2. Ya, jadi bukan 2 kali 3, tapi 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali sesuai pangkatnya. Sehingga menjadi 2 kali 2 4 kali 2 8. Ya, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali sesuai pangkat. Kalau misalkan 3 pangkat 2. Nah, ini juga 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2, tetapi 3 kali 3. 3 kali 3, 3-nya sebanyak 2 kali sesuai pangkat. 3 kali 3 maka 9. Misalkan contoh lagi, 5 pangkat 3. Berarti kalau 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 5 sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya. 5 kali 5, 25 dikali 5, 125. Nah, ini adalah aplikasi sifat yang kedua ya. Kemudian sifat yang ketiga di sini yaitu A pangkat N dikali A pangkat M. Ini sifat yang ketiga ya. Ditulis dulu di sini angkanya. Sifat yang ketiga, A pangkat N dikali A pangkat M maka akan menjadi A N tambah M ya. Contoh misalkan di sini dengan syarat A-nya ini bernilai sama. A-nya ini bernilai sama. Kalau beda nanti dijelaskan ya. Misalkan ya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Sama ya, sama-sama 2. Pangkatnya yang berbeda. Maka mengikuti sifat ini sehingga menjadi 2. Kita tulis 2 dari sini ya. Pangkatnya kita jumlah 3 tambah 5 sesuai dengan sifat. 2 pangkat 3 tambah 5 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 silakan diurai ya. Diurai secara manual boleh. Bentuknya seperti ini ya. Secara hitungan memakai HP silakan ya dibuktikan ya, tapi kamu coba dulu untuk hitung manual. Nah, sekarang ada lagi. Misalkan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini bentuk perkalian. Sehingga pangkatnya dijumlahkan sesuai dengan sifat yang ketiga. Sehingga menjadi 3 ditulis dari sini. 7 ditambah 2 dari sini ya. 7 dari pangkat yang pertama, 2 dari pangkat yang kedua. 7 tambah 2 adalah 9. 3 pangkat 9 silahkan 3 pangkat 9 kalian hitung. Nah, ini dia aplikasi contoh soal dari sifat ke-1, sifat kedua dan sifat ketiga ya. Kemudian ada lagi contoh sifat berikutnya. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh pada sifat keempat ya. Sifat keempat itu bila mana ada sebuah bentuk eksponen dalam operasi pembagian A pangkat N dibagi A pangkat M, maka menjadi A N kurangi M. Dengan syarat A di sini sama dengan A yang ada di bawah. Kalau beda nanti akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Contoh misalkan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Sama-sama 2, bentuknya menyerupai sifat keempat. Maka tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. 2, 7 kurangi 3. 2 pangkat 7 kurangi 3, 4. 2 pangkat 4 silakan kalian cari. Ya, secara manual boleh ya, secara hitungan otomatis menggunakan Microsoft Excel boleh, kalkulator boleh. Alangkah baiknya manual terlebih dahulu lalu dicocokkan ya. Nah, Pak, kalau bentuknya seperti ini sama enggak, Pak? Misalkan 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Kalau begini Pak, bentuknya sama enggak? Kayak contoh yang pertama ini. Sama ya. Bedanya kalau ini bentuknya menggunakan pembagian seperti pecahan ya, pakai per. Kalau ini menggunakan tanda bagi biasa yang familiar, yang pernah kalian
pelajari sebelum-sebelumnya. Familiar ya, pembagian seperti ini. Juga boleh seperti ini, sama caranya, sama langkahnya, jawabannya pun sama. Karena ini bentuknya sama-sama pembagian, maka ikut sifat pengurangan pangkat. 3, karena pembagian, maka pangkatnya dikurang. 8 kurangi 2. 3 pangkat 8 kurangi 2, 6. 3 pangkat 6, silakan kalian cari. Begitu ya untuk mencari contoh pada sifat yang keempat. Ingat, tanda bagi seperti ini dengan tanda bagi yang seper ini sama ya. Sama-sama sifatnya sifat keempat. Ya, sifat keempat bila mana ada sebuah bentuk eksponen dalam operasi pembagian, pembagiannya bentuknya mau bentuk seper, mau bentuk titik 2, tetap bentuk pangkatnya menjadi bentuk pengurangan. Kayak gini ya, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi M. Ini bentuk bagi, pangkatnya dikurangi. Ini bentuk bagi, pangkatnya dikurangi. Sehingga hasilnya seperti itu. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Awas, ini adalah pangkat 6 ya, barangkali kurang jelas. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya kita bahas sifat 1-4 dulu. Semoga kalian memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih, jangan lupa dicatat.